munajat kita bersama kepada Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga akidah dan iman kita serta orang yang kita cinta. Bukan sekedar Allah hidayahkan iman, semoga juga Allah bimbing kita dalam taufiknya. Bahkan tidak ada waktu yang kita lewati sedetik pun kecuali semoga senantiasa ada dalam ridha Allah, dan nanti saat wafat kita seluruhnya ada dalam husnul khatimah. Saudara, setiap manusia di dalam menjalani kehidupan ini tentunya banyak memiliki keinginan. Secara umum inginnya bahagia, secara umum inginnya tentram, secara umum inginnya sukses, secara umum inginnya beruntung. Satu pun tidak ada yang mau rugi akan terbantu. Mungkin saudara, dalam pandangan umumnya manusia, orang kalau kita dikatakan beruntung, hidupnya mulus. Apa yang dia inginkan selalu terwujud. Hatinya cemerlang, sepatunya sehat, tidak ada kurangnya. Pandangan manusia secara umum, orang yang beruntung di dalam hidupnya, apa yang dia inginkan selalu terwujud tanpa memiliki hambatan. Sangat jauh dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya sangat jelas siapa sih manusia yang hidupnya ada dalam keberuntungan. Allah sangat jelas memberikan jawaban. Kalau Allah yang sudah jawab, lalu lagi tidak ada keraguan sama sekali. Dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, bahkan riwayat Ibnu Abbas mengatakan demi waktu asar. Allah bersumpah di ayat ini dengan waktu asar. Waktu asar itu waktu yang sebenarnya gelap sudah terjadi. Allah mengilustrasikan umur kita ini di waktu asar. Waktu yang sangat sempit untuk menuju gelap. Itulah keadaan dunia dan itu umur yang sangat sebentar. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia betul-betul berada di dalam kerugian. Illa alladziina aamanu, kecuali hanya orang-orang yang beriman. Allah katakan saudara, sungguh manusia betul-betul berada di dalam kerugian secara umum itu. Tapi Allah kembalikan, illa alladziina aamanu, kecuali mereka orang yang beriman. Artinya orang beriman tidak rugi. Bukan orang yang sepatunya saudara, orang yang beruntung dalam hadapan Allah, dia dalam hidupnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikunci bagaimana nanti nasibnya di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saudara, banyak orang yang tidak beriman kehidupannya baik, banyak orang bermanfaat hidupnya, tapi bagaimana nasibnya di hadapan Allah? Banyak orang tidak beriman, bukan Islam, tapi hidupnya banyak manfaat untuk orang lain. Banyak orang lain mendapat kebaikan, tapi bagaimana nasibnya di hadapan Allah? Tetap tidak akan sama. Kenapa? Kuncinya saudara yang sahabat, apa iman? Bintahul jannah la ilaha. Dan itu kalau Allah berikan kepada kita. Siapa kita dibandingkan oleh saudara? Keluarga Rasulullah yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Kalau bukan hidayah dari Allah tetap tidak beriman. Makanya orang-orang terpilih yang diberikan keberuntungan beriman oleh Allah, dan dia pada kecintaan oleh Allah. Rasulullah kata
walakin Allah la ya'ti iman illa liman yuhibbu. Tapi Allah tidak akan berikan iman kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Apa yang bisa iman tidak ada. Allah mengatakan itu berarti kita bagian orang yang beruntung dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangis kita saudara tanpa kesulitan, saudara. Akhirnya kita bisa melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dibimbing dalam taufiknya setelah beriman kita tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah yang lebih besar anugerah Allah yang bisa melakukan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tertariknya kita saudara, manakala orang diberikan kemewahan apapun yang dimiliki, apapun yang dia inginkan terwujud, tapi kepalanya sulit bukan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang indah saudara? Yang indah adalah saat badannya, tubuhnya, arahnya bukan dipakai sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar beriman orang yang beruntung, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat, dan dia beramal saleh bertambah kebaikan. Karena orang beriman semuanya bertambah kebaikan, saudara. Banyak orang yang beriman, tapi yang melakukan kejahatan, kedustaan, zalim, jahat. Siapa yang beruntung setelah beriman? Wa'amilus shalihaat, dia bertambah baik. Dia sadar sebagai hamba dia sujud kepada Allah. Lalu dalam hidupnya dia beramal, bukan hanya kebaikan terhadap dirinya, bagaimana dia bermanfaat untuk orang lain. Karena orang yang hebat itu saat hidupnya banyak manfaat untuk orang lain, saudara. Pikirannya, hartanya, jabatannya, apa saja yang dimiliki banyak manfaat untuk orang lain. Saudara yang dirahmati Allah, standar amal soleh bukan tergantung pikiran kita. Bagaimana tergantung syariat, saudara? Kadang ada amal soleh yang menurut kita bagus, belum tentu dalam syariat agama bagus. Misal, saudara, sering orang yang hidupnya banyak memiliki harta, bolak-balik dia ke Mekah, lalu dia bahasanya cinta dan rindukan Rasulullah SAW. Saudara kita terhibur umumnya, tapi ada tetangganya, saudaranya dalam kesulitan, diabaikan, saudara. Banyak orang yang membutuhkan harta itu, diabaikan. Pertanyaannya, Rasulullah cinta dan rindu tidak kepadanya. Sedangkan Rasulullah rindu dan cintanya, kecintaan Rasulullah yuhibbul fuqara wal masakin wal aitam, kepada orang fakir, kepada orang-orang susah, kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim. Itu kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beruntung sebagai iman jangan amal soleh, dan itu tadi bisa kita lakukan. Ini bisa kita lakukan. Itu pertolongan Allah melalui taufiknya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangis kita, sujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak semua orang beriman diberikan kekuatan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda Allah cinta kepada hambanya, hambanya dipermudah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Hasan Al-Basri dalam kitab Ajar Susahnya, tanda Allah sudah tidak suka dengan hambanya min alamat mi'radillahi al-abdi ayyaj'ala syukahu fima la ya'nihi. Tanda Allah sudah tidak suka dengan hambanya tersebut disibukkan, sibuk hamba tersebut dengan sesuatu yang tidak ada keuntungan dengan urusan akhirat. Sibuk hidupnya, saudara, tapi sama sekali tidak ada keuntungan dengan urusan akhirat, saudara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, kita paham di dunia ini bukan tentang kita, tapi bagaimana nasib kita nanti di kehidupan akhirat sebenarnya bergantung saat di dunia. Karena sudah katakan dunia majra'atul akhirat, dunia tanaman akhirat. Nanti bagaimana kita memetiknya saat di akhirat tergantung kita tanam apa saat ini, saudara.
menangis bersujud kepada Allah. Tanda syukur kita kepada Allah. Bukan sekedar tangan saudara. Naikkan, tinggikan ketaatan itu menuju dan sini tangan dan ini mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana taat itu nikmat? Salat kita nikmat, baca Quran kita nikmat, zikir kita nikmat, sedekah kita nikmat. Setelah sedekah, merasa girang sedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita paham apa yang kita sedekahkan di dalam Allah akan bertemu kita nantinya dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tawassul bil haqq, wa tawassul bis sabr. Lalu saling nasihat tentang kebaikan. Kalau kita sudah jadi orang baik, berusaha agar orang yang tidak baik juga. Saling memaafkan, saling berdoa, saling sapa, saudara, saling cinta, saling menghormati, saling memuliakan, saling mengagunkan. Apalagi kalau orang tua kita. Adakah riwayat mengatakan kita akan selamat di hadapan Allah dengan sholat kita, dengan hati kita, dengan puasa kita? Tidak ada, saudara. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, kalau tidak ada dalam akal dan Allah, tidak akan selamat kita. Sebenarnya kalau kita mau, Allah memberikan solusi mudah. Kita selamat di hadapan Allah karena rahmat dan ridha Allah, dan rahmat ridha Allah Allah letakkan di orang tua kita. Ridha Allah ridha walidain wa sunnatullah fi sunnil walidain. Ridha Allah bergantung ridha kedua orang tua, dan murka Allah bergantung murka orang tua. Al-Hikmah mengatakan, kalaupun hajimu berulang-ulang, sedekahmu tidak terbilang sakit badannya, sekali saja kau gores hati ayat ibumu, surga bukan milikmu, kata Al-Hikmah. Saudara kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah pernah ditanya, bertanya kepada sahabat, apa ini namanya kubis? Kamu tahu siapa orang yang menjadi bangkrut? Mungkin dalam pandangan kita orang bangkrut itu kalau usaha dia akan untungnya. Orang yang bangkrut di atas rugi, saudara. Kalau usaha tidak ada untungnya rugi. Tapi kalau bangkrut dengan modal-modalnya habis. Kamu tahu nggak siapa orang yang bangkrut? Kata saudara. Apa yang sahabat menjawab? Orang yang bangkrut malah makan. Orang yang bangkrut Rasul hidupnya tidak punya apa-apa. Tidak punya harta, tidak punya dan apa? Mata. Tidak punya harta, tidak punya apa? Tidak punya ini dan ini dan ini. Bukan kata Rasul. Orang yang bangkrut nanti dia pulang ke akhirat, dia bawa ibadah, dia bawa salatnya, dia bawa hajinya, dia bawa sedekahnya, dia banyak membawa ketaatan kepada Allah. Tapi waktunya banyak kejahatannya. Tetangganya sakit hati, orang tuanya sakit hati, saudaranya sakit hati, dengan caranya kehidupannya, dengan lisannya, dengan tindakannya. Apalagi kalau yang sakit hati banyak, saudara. Lalu yang mengabdi Allah dengan begitu banyak membawa pahala kebaikannya, habis diambil nanti kebaikan itu kepada orang-orang yang merasa tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pahalanya sudah habis, dosa orang-orang yang disakiti diberikan kepada orang itu orang yang bangkrut sudah berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betapa beruntungnya kita dalam hidup ini, andai pun dalam kesempitan, saudara-saudara Allah, di dalam jalan hidup ini, jangan jauh, karena pandangan beruntung dalam Allah bukan fasilitas, tapi iman. Lalu dibimbing taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang tidak taat, hidupnya indah, saudara. Tidak sholat, tidak puasa, awalnya umbar, saudara. Tapi hidupnya penuh dengan keindahan. Banyak orang beriman taat serius kepada Allah.
mencintai. Barakallahu fi wa lakum. Amin. Wa nafa'ani